Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi sehat semua? Recording in progress. Alhamdulillah sehat walafiat Pak Dokter. Sehat ya. Ini saya lagi di apa? Di kantor ini, sebentar. Di kantor. Hmm. Ya, baik. Ini nanti ada dua sesi ya. Nanti saya coba mudah-mudahan sesi sesi apa pertama ini bisa selesai. Sesi kedua nanti mungkin bagian apa penugasan atau saya tunda untuk penugasan bisa dilakukan karena di dalam jadwal kita ini ya ini ada eh, eh, tes yang diberikan ke rekan-rekan atau nanti mungkin penugasan yang saya berikan. Lalu di sesi yang pertama akan saya coba merangkum beberapa hal yang berkaitan dengan inovasi, termasuk beberapa yang pernah saya sampaikan terkait dengan manajemen perubahan, terkait juga mengenal dengan mental-mental model ya. Pernah dengar nggak mental model yang akhirnya menghambat dari sebuah aktivitas ya, terutama aktivitas yang terkait dengan perubahan. Nah, perubahan itu kan bicara tentang difusi inovasi juga bagian dari perubahan. Saya coba buka, saya coba share ya. Sudah kelihatan belum? Sudah Sudah kelihatan ya? Pak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Ini manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu menjadi bagian sangat penting ya dalam sebuah organisasi dan perkembangan sebuah individu di dalam mengalami sebuah perubahan. Kata manajemen ini memberikan makna bahwa proses-proses perubahan itu perlu memang harus dikelola dengan baik gitu ya. Perlu dikelola dengan baik gitu. Dan biasanya difusi inovasi juga selalu berkaitan dengan bagaimana cara kita melakukan pengelolaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, di slide berikutnya ini untuk memudahkan teman-teman ya, ini saya besarkan dulu deh. Saya besarkan, besarkan. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu adalah pendekatan sistematis yang berurusan dengan transformasi suatu organisasi, proses, dan teknologi. Kita telah sepakati pemahaman terhadap sekolah sebagai satuan pendidikan itu juga bagian dari sebuah organisasi. Kenapa sekolah bisa disebut sebagai organisasi? Ya karena ada pemimpin dalam satu unit itu, ada anggotanya, ada juga informasi yang tersampaikan, ada juga transformasi terhadap nilai-nilai, budaya sekolah dan seterusnya. Maka bisa dibilang bahwa unit sekolah itu adalah sebuah organisasi. Nah, organisasinya tentu organisasi satuan pendidikan yang juga tidak terlepas pada nilai-nilai. Termasuk juga organisasi-organisasi penyelenggara sebuah pelatihan di sebuah lembaga, itu lembaganya udah organisasi. Penyelenggaraan pelatihan oleh sebuah lembaga, nah lembaganya sendiri adalah organisasi. Ya, jadi organisasi. Apa ciri khas organisasi? Pertama tentu ada semacam aturan, ketentuan yang mengatur ya. Ada juga mungkin yang menyebut anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau di sekolah itu menyebut tentang ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan satuan pendidikan itu kan diatur oleh regulasi dan seterusnya. Nah, manajemen perubahan ini dilakukan untuk memastikan seluruh perubahan, termasuk seluruh upaya-upaya kita menginisiasi inovasi yang terjadi dalam kalau kita bicara inovasi pendidikan, lingkup paling kecil tentu di satuan pendidikan, lingkup paling besar itu adalah dalam sistem nasional. Kalau sistem nasional tentu yang dikendalikan oleh pemerintah pusat, yang diikuti oleh pemerintah daerah. Maka dia dibilang sistem nasional karena yang dimaksud sistem nasional adalah sistem yang memang menjadi rujukan pemerintah daerah itu sistem nasional. Kalau sistem sistem provinsi ya tentu di provinsi tertentu. Sistem kabupaten kota dan sistem kabupaten kota. Kalau dibilang pendidikan nasional berarti pendidikan yang memang harus diikuti ya oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan satuan pendidikannya.
Nah, ada bagian yang terpenting di dalam sebuah perubahan itu, tentu kita akan dihadapkan seperti dulu pernah saya sampaikan ya, inovasi itu tidak selamanya didukung, ya, kadang tidak didukung. Tidak selamanya inovasi diterima, kadang tidak diterima. Tidak selamanya sebuah inovasi cepat diadopsi, karena juga bisa lambat dan seterusnya, ya, seperti itu. Dan pentingnya kita mempengaruhi rasa kepemilikan, ya, saran perubahan berkembang. Kalau bicara tentang inovasi pendidikan di satuan pendidikan, tentu kepemilikan di sini kalau umumnya adalah warga sekolah, kalau khususnya tergantung dari inovasi itu sendiri. Yang paling tertinggi tentu untuk kepentingan peserta didik, ya, apalagi kita dalam konsep inovasi pendidikan, ya, dan lingkup yang dipelajari dengan jurusan teknologi pendidikan, tentu berujung semua intervensi yang kita lakukan untuk peserta didik. Kenapa untuk peserta didik? Ya, karena rumusan dari tujuan pendidikan itu sebenarnya mencoba menggaris arah haluan terhadap bagaimana capaian-capaian pendidikan. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi di sini ada istilah dukungan perubahan, ya, dukungan perubahan. Ada juga ke arah panah ke atas itu dukungan perubahan. Ya, semakin tinggi dukungan perubahan, semakin banyak yang diberikan dukungan perubahan, tentu ini akan mempercepat proses, ya, proses dari waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ya, itu juga sangat dipengaruhi oleh intervensi pada pengarahan atau informasi yang berkaitan dengan perubahan itu sendiri, kepemimpinan, pemberdayaan, dan rasa kepemilikan. Kalau ini kita kontekskan dengan inovasi pendidikan di satuan pendidikan, tentu dengan cara cepat, kita katakan pengarahan di sini tentu pengarahan yang dimaksud oleh kepala sekolahnya seperti apa gitu ya, lalu kepala dinasnya seperti apa gitu ya. Nah, semakin banyak memberikan pengarahan itu tentunya diharapkan dia telah memiliki pemahaman gitu ya. Walaupun pada saat proses pemarahan, pada proses kesadaran, itu ada orang yang dalam posisi bingung gitu ya. Coba perhatikan aja teman-teman ketika memberikan sebuah gagasan baru, ide baru, ada orang yang bingung. Itu sebuah proses alami, sebuah proses eh, manusiawi gitu, di mana orang bingung gitu ya terhadap apa yang diarahkan, atau bingung dia terhadap menu ya, petunjuk yang ada dalam sebuah inovasi juga ada yang bingung dan seterusnya. Nah, tentu pertama udah kesadaran dulu diberikan intervensinya. Semakin dia tinggi kesadaran yang diberikan, maka diharapkan dia semakin juga menjadi pemahamannya bisa. Jadi kalau teman-teman menggambarkan ini ya, menjelaskan ini ada istilah sini kesadaran ya, yang tanda apa ini ada segitiganya ini menunjukkan tingkat level kesadaran, pemahaman, penerimaan, komitmen. Ini yang dibilang pendekatan sistematis. Apa yang dibilang pendekatan sistematis? Kalau pendekatan sistematis tentu mencirikan dua kriteria, sistematis, sistematis. Ya, kriteria dalam konteks antar komponen itu bisa saling mempengaruhi, ya, dan biasanya tentu berurutan, ya, sequence-nya. Artinya dengan demikian tidak bisa seseorang bisa menerima kalau dia belum paham di sini. Dan kegagalan dalam memberikan pemahaman bisa persepsinya jadi negatif. Jadi tidak selamanya ketika pengarahan diberikan, tidak selamanya persepsinya bisa positif. Ada juga yang persepsi negatif. Nah, biasanya komponen-komponen dari membuat persepsi negatif itu biasa dipengaruhi oleh mental block. Mental block. Nanti saya akan coba jelaskan mental block itu sendiri ya, seperti apa. Setelah pemahaman, tentu kita harapkan adanya penerimaan. Tapi ada pada masa itu orang atau guru dia nggak belum menerima keputusannya untuk tidak mendukung perubahan. Ada juga yang seperti itu. Sudah jelas-jelas bahwa ini program nasional, tapi kita juga dihadapkan oleh mungkin guru itu ya, atau mungkin kepala sekolahnya yang tidak menerima tentang terjadinya sebuah perubahan atau kebijakan untuk menyangkut dengan perubahan. Nah, setelah penerimaan, komitmen. Jadi, di dalam AluSLAD ini, ketika bilang sasaran perubahan ini harus kita perhatikan di tingkat levelingnya gitu ya. Kalau sasaran perubahan itu sendiri, terjadinya perubahan, atau pada akhirnya dia akan menerima terhadap inovasi itu sendiri, maka
tidak bisa kita serta-merta menuntut sebuah komitmen, gitu ya. Ini pemahaman terhadap gambar ini. Maka dia perlu secara hierarki diberikan kesadaran, pemahaman, penerimaan, lalu akhirnya komitmen. Di dalam komitmen juga, di dalam alur ini disampaikan, ya, disampaikan bagaimana pentingnya, ya, untuk menjaga ini. Coba lihat gambar-gambar ini, gambar punya makna semua ya. Misalnya contoh begini, kalau orang yang memiliki, jadi orang ya gini, pengarahan itu lebih besar, ya kan? Di sini kan kelihatan kepemimpinan mimpin itu lebih kecil daripada pengarahan, pemberdayaannya lebih kecil dan rasa kepemilikannya besar. Jadi ini tentu pentingnya dalam tahap kesadaran. Nah, kalau udah tahap komitmen, sini sudah kelihatan bahwa rasa kepemilikannya menjadi lebih tinggi. Jadi waktu pelaksanaan itu juga menunjukkan pada saat pengarahan, kepemimpinan gimana, pemberdayaan gimana, dan rasa kepemilikan. Ya, ini ada gambar-gambar ini ada maknanya semua. Ya, contoh komitmen. Ketika kita ingin menjelaskan komitmen, jadi seseorang telah apabila dia berkomitmen, maka rasa kepemilikannya dia akan tinggi. Setelah itu pemberdayaan, biasanya dia sudah menerapkan gitu ya, atau dia mengalami pelatihan, jadi diberdayakan dia, diberikan kesempatan untuk mencoba gitu ya. Ya seperti itu. Nah, biasanya tidak perlu ada pemimpin pun, nih kalau sudah berkomitmen dia akan, makanya dia kecil. Apalagi dengan posisi diarahkan, orang-orang yang sudah seperti itu udah otomatis. Ya, contoh misalnya begini. Ketika dalam sebuah sekolah ingin menerapkan, contohnya kayak kemarin ya, panel interaktif. Kalau orang-orang yang sudah berkomitmen, ya, di mana rasa kepemilikannya tinggi, bahwa ini adalah kebijakan pemerintah yang harus disukseskan, dia dengan sendirinya nanti menerima gitu ya, menerima dia keputusan. Tapi bagi orang yang mungkin tertentu yang merasa ragu atau belum dapat pengarahan atau masih dalam posisi pemahamannya masih persepsi negatif, maka dia sulit untuk berkomitmen. Nah, jelas ya seperti ini. Lalu selanjutnya kalau kita lihat di dalam agen perubahan itu orang yang atau agen orang atau sekelompok orang yang memang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, gitu ya. Ya, ini juga ada tingkatannya. Dia tinggi, semakin banyak dukungan perubahannya, maka sebetulnya semakin juga akan menghasilkan sasaran perubahan yang sesuai dengan harapan. Ini juga ada sponsor ya, sponsor. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau melihat dari sini, sebetulnya ada tiga jenis manajemen perubahan yang biasa umumnya dilakukan oleh sebuah perusahaan. Ya, sebuah perusahaan. Nah, tentu organisasi kita juga bisa. Tuh. Pertama, tentu kita harus memperhatikan manajemen pemangku kepentingan. Identifikasi kemampuan kepentingan, buat rencana kegiatan, jadwal meeting. Kalau misalnya misalkan teman-teman seorang teknolog pendidikan atau lulusan teknologi pendidikan, ketika ingin melakukan manajemen perubahan di satuan pendidikan, maka kita harus tahu identifikasi dengan kepentingan kita, siapa kepala sekolah yang kita hadapi. Kalau teman-teman levelnya kepala sekolah, bisa siapa yang harus dihadapi dinas, siapa pengawas yang dihadapi, seperti apa dia karakteristiknya, ya, atau rekan sejawat kepala sekolah yang lain dan seterusnya. Nah, ini perlu diidentifikasi pemangku kepentingan. Semakin mampu menganalisis identifikasi dengan baik, maka ada kecenderungan bahwa dia tidak ada persoalan di dalam mengelola manajemen perubahan itu sendiri. Membuat rencana kegiatan, bagaimana mengkomunikasikan misalnya ya terhadap tadi apa pemanfaatan sama panel interaktif, bagaimana mengkomunikasikan ke guru-gurunya, bagaimana untuk meyakinkan bahwa kepala sekolah mensupervisi penerapan dari penggunaan panel interaktif dan seterusnya ya. Lalu komunikasi. Nah, komunikasi ini sangat penting. Setiap perubahan yang dilakukan, maka komunikasi menjadi sangat penting. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan? Pertama, tentu kita harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tentang kanal komunikasi ya. Bisa melalui email, website, ya, sosmed, dan beberapa media yang bisa kita gunakan ya seperti itu. Lalu juga menentukan jenis media komunikasi, bisa poster ya, infografis, spanduk, flyer, dan video, dan Ya, pembuatan Waalaikumsalam. tem- ya, tema dan materi sosialisasi ya.
pembuatan rencana kegiatan. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya punya tugas, misalnya bagaimana sih saya diberikan tugas untuk meyakinkan pihak-pihak guru sehingga guru bisa benar menerapkan dari inovasi yang saya hasilkan. Misal katakan inovasi dari hasil karya penelitiannya. Jadi ini perlu diperhatikan ya seperti itu. Lalu karena menyangkut manajemen perubahan itu menyangkut juga pemahaman seseorang ya, lalu menyangkut tentang kesadaran seseorang itu maka pentingnya sebuah pelatihan gitu ya. Karena dengan cara pelatihan yang efektif lah yang bisa memudahkan seseorang memiliki kesadaran dan pemahaman ya terkait dengan produk atau hasil-hasil dari inovasi kita. Ya, bisa industri jenis pelatihan mana yang kita mau lakukan, jumlah peserta pelatihan seperti apa, bagaimana mengidentifikasi metode pelatihan, ya, termasuk juga bagaimana kita membuat materi pelatihan, jadwal pelatihan yang perlu kita perhatikan di dalam. Nah, ini tiga rencana kegiatan dari ketiga jenis manajemen perubahan yang kita lakukan. Nah, di gambar ini perhatikan ya, gambar ini. Di gambar ini di gambar ini menunjukkan kinerja itu bisa naik dan bisa turun. Bisa naik, bisa turun kinerja ya. Orang bekerja tapi kinerjanya turun. Orang bekerja tapi kinerjanya baik. Ya, kinerja sama kerja. Kinerja itu adalah ya bisa secara bebas kita sampaikan adalah kumpulan dari sebuah proses kerja ya dan produk yang dihasilkan oleh seseorang gitu. Nah, biasanya kinerja itu menyangkut juga arahan-arahan pimpinan gitu ya. Gak bisa kita mengklaim sesuatu pekerjaan banyak tapi ternyata tidak berkinerja. Ada juga yang seperti itu. Kerjanya banyak tapi tidak berkinerja. Yang berkinerja itu umumnya dia berhubungan dengan tugas dan fungsi kelembagaan, kinerja gitu. Makanya namanya penilaian kinerja bukan penilaian kerja gitu ya. Yang dilihat adalah perilaku dan hasil kerjanya. Pertama ada perubahan dimulai dari dia menerima, tidak menerima, dari semangat, tidak semangat, dari tadi tidak melakukan sebuah aktivitas, melakukan sesuatu, perubahan-perubahan dimulai seperti itu. Ya. Nah, tadi kita sudah diketahui di dalam slide sebelumnya bagaimana perubahan dimulai tentu dari level misalnya kesadaran ya, kesadaran tahap satu, lalu pemahaman gitu ya, sehingga memiliki pengetahuan terhadap sebuah inovasi itu sendiri. Lalu selanjutnya ini perubahan mulai berdampak. Nah, ya sudah proses berjalan dari dimensi waktu, perubahan mulai menampak. Nah, di sini ada dua garis yang menunjukkan bahwa yang pertama itu waktu diperpendek karena manfaat perubahan disadari sejak awal. Jadi biasanya kalau seseorang tadi sudah Pak, kabar terimanya baik, siap untuk melakukan sebuah perubahan, ya yang disadari sejak awal, itu biasanya eh, tentu mempengaruhi masa waktu dia menggunakan, masa waktu dia menerapkan gitu ya. Ada juga orang yang pada di level kedua ini reaksinya negatif gitu ya. Ya, reaksi negatif diminimalisir ya. Ini tentu upaya kita untuk meminimalisir, menekan reaksi-reaksi negatif ya. eh, Tentu ini harus melalui sebuah tadi meningkatkan komunikasi yang efektif, melakukan edukasi ya dan kerjasama dan seterusnya. Jadi kalau di dalam sekolah itu kita seringkali juga dihadapkan oleh orang yang misalnya ketika bilang ini ada papan interaktif kita tinggal menikmati atau dengan ada panel interaktif kita jadi bisa mengembangkan kesempatan mengembangkan materi gitu dari yang sudah tersedia. Tapi juga ada guru yang ini buat apa lagi gitu ya ditanya. Buat apa lagi ini kan bisa apa? Bisa membuat kita ini yang sangat penting harus harus penting harus kita lakukan ini upaya-upaya yang harus kita lakukan. Jadi ini ada ada kondisi seperti ini. Lalu eh, selanjutnya gini, eh, kinerja meningkat ya. Jadi kalau proses-proses tadi ya tidak ada masalah terkait dengan reaksi negatif ya ditekan dengan baik maka dia akan proses meningkat seperti itu. Nah ini apa yang dimaksud value despair? Ini value despair ya. Kalau diistilahkan di Indonesia bisa didivisikan ini orang yang merasa apa biasanya orang yang merasa benar aja gitu padahal sebenarnya dia salah gitu ya. Itu menghambat
dari pencapaian dari kinerja. Jadi apa yang dia katakan ini benar gitu, padahal sebenarnya itu hal yang salah dia lakukan. Ini itu hal yang sangat ini sangat. Lalu selanjutnya kita bisa lihat tadi ya value diri itu jangan sampai teman-teman tuh memiliki apa energi negatif yang membuat saya ini harus benar, orang lain tuh salah gitu. Itu yang mengganggu sebenarnya dalam sebuah proses-proses adaptasi. Nah, di dalam moral atau performance seseorang itu biasanya ada muncul dia kalau dihadapi oleh apa setiap perubahan yang dipastikan akan terjadi memang itu values of despair ya, tapi dia kita harus tekan itu ya supaya tidak terjadi ini. Nah, biasanya kalau kondisi seperti itu orang-orang itu eh, bisa jadi ini ya awalnya dia shock gitu ya. Ini kan yang di sebelah kiri ini ya. Lalu kita harus rubah nanti yaitu denial, frustasi dan depresi. Nah, akhirnya kalau ini kita tingkatkan ya moral dan performa kita, tentu ini akan kepentingan kita baik dan akhirnya mengintegrasikan nilai-nilai yang ada. Ini eh, apa durasi ya disrupsi choose change ya. Jadi perubahan yang terjadi di seorang itu dari sebuah tahapan waktunya itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kan kita lihat lagi secara keseluruhan manajemen perubahan ya, terdiri dari manajemen pengaku kepentingan tadi ya, komunikasi dan pelatihan. Pertama, lihat proses saat ini. Proses yang akan datang seperti apa? Lihat analisis gap tingkat kepangku kepentingan, akhirnya nanti sebuah perubahan ya, lalu nanti ada juga bagaimana kita kembali lagi memanage mangku kepentingan, perencanaan komunikasi dan perencanaan pelatihan. Kalau di sini menggarisbawahi bagaimana pentingnya manajemen perubahan itu dari persoalan cara kita merencanakan sebuah komunikasi, termasuk bagaimana kita mengkomunikasikannya gitu ya. Itu. Oke, coba saya sekarang kasih pemantik dari sini. Ini pemantik diskusi. Lihat, cermati ini sekitar 2 menit aja ya. Lihat sebelah kirinya itu ya, lihat 2 menit. Jika mencermati kembali tayangan saat ini kan tayangan yang sering eh, biasanya kementerian waktu awal-awal menyampaikan ini gitu ya, ingin mencoba menjelaskan bahwa pentingnya terjadi proses peningkatan. Nah, saya tanya dengan teman-teman, jika mencermati kembali tayangan saat ini, bagaimana tanggapan saudara? Tentu tanggapannya ini dikaitkan dengan apa? Dengan difusi inovasi pendidikan ya. Cermati yang di samping kanan itu. Bisa kebaca nggak? Ya di gambar bisa ya. Minimal teks yang di sini. 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi. 2 dari 3 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum numeracy. Ya. Lalu di bawahnya masalah perundungan juga ini masih bermasalah gitu ya. Ya, 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan dalam 1 tahun. 22,4 peserta didik menjawab pernah pada pertanyaan survei yang menunjukkan potensi insiden kekerasan seksual ya. Jadi ini yang terjadi ya. Ini basisnya ini apa hasil informasi yang disampaikan yang juga dikumpulkan dan analisis seperti ini salah satu item yang di apa kita coba tanyakan dulu ya pada saat dulu tuh. Coba sekarang jika mencermati kembali tayangan ini saat ini, bagaimana tanggapan saudara? Bagaimana tanggapan mahasiswa terkait dengan ini? Silakan beri komen dan kaitkan dengan inovasi pendidikan. Silakan siapa yang mencoba. Ini kalau orang inovator kalau ngelihat begini udah langsung ini ada sesuatu yang ini gimana gitu. Orang yang beres saja, yang masih beres, masih biasa-biasa aja. Orang inovator itu akan berpikir, wah ini sudah nggak biasa lagi kalau kita kan. Kalau ini udah jelas-jelas masalah gitu. Oh, ya, coba ngeliat gambar ini apa? Coba silakan. Siapa yang ingin menanggapi? Silakan. Coba Pak Rasul, coba. Singkat-singkat aja ya. Coba.
Kaitkan dengan ini, masih mood. Masih Baik, mood. terima kasih. Sudah ya. Ya coba. Kalau dari sisi informasi yang ditampilkan itu sangat baik. Artinya jelas proses penggambarannya dan mudah diterima. Penggunaan warna juga baik, kemudian ringkas. Jadi pesannya langsung bisa ditangkap satu dari dua peserta didik. Misalnya kompetensinya kurang gitu ya. Kemudian juga yang sebenarnya juga sama menampilkan grafik yang sangat baik sehingga pembaca yang menerima informasi bisa menangkap pesannya. Kemudian juga yang gambar bawah juga sama, angka dilengkapi dengan gambar sehingga informasi cara komunikasi yang disampaikan eh, mudah diterima oleh pembacanya. Itu dari sisi penyampaian. Kalau dari sisi materinya, meskipun itu mengejutkan, misalnya Indonesia mengalami krisis pembelajaran, gitu, sehingga mungkin berarti informasinya akan mengagetkan gitu, tapi dengan tampilan yang seperti ini, eh, pihak yang dituju dari atau orang yang menerima itu bisa mendapat kejelasan atas pesan yang disampaikan. Kira-kira itu, Pak. Ya, ada lagi yang lain. Coba dikaitkan dengan inovasi pendidikan ya. Boleh, Pak. Ya, silakan. Ya. Makasih Eh, Rasul ya. ya. Sama-sama. Kalau melihat dari data ini, maka perlu ada tadi ya, karena bicara tentang manajemen, perlu ada kebijakan dari sistem nasional. Nah, dari sistem nasional itu kebijakan yang diambil untuk mengatasi data yang ada di data yang disuguhkan ini. Maka dari kebijakan nasional nanti akan turun ke tingkat provinsi, kemudian ke tingkat daerah, ke sekolah. Artinya perubahan itu perlu dilakukan secara sistematis dari atas sampai tingkat yang terendah. Seperti itu, Pak. Misalnya di tingkat kebijakan nasional itu misalnya diadakannya eh, apa namanya eh, AN, kemudian adanya rapat pendidikan, sampai akhirnya di tingkat sekolah itu bagaimana peningkatan literasi numerasi itu dilakukan eh, sampai di tingkat guru. Bagaimana untuk mengatasi literasi dan numerasi yang rendah, misalnya pelibatan guru tidak hanya di guru bahasa Indonesia atau matematika. Eh, itu terkait dengan manajemen perubahan yang saya tangkap seperti itu. Jadi setelah itu nanti muncul inovasi-inovasi untuk mengatasi data yang didapat ini. Nah, itu. Ya. Baik, Dina. Oke, baik. Ada lagi yang mau nambahkan? Coba Kore Antika Sari. Iya, Pak. Kok Kalau perasaan saya baru lihat Kore deh. ada, Pak. Ada ya? Kemarin ada di sebelah kiri ya duduknya. Iya, Oke. ada dekat Bu Suparti, Pak. Iya. Oh ya Bu Suparti belum saya respon tuh. Silakan Bu Suparti. Nanti Bu Suparti ya. Ya, kalau Dia udah dari ngajukan. Ya, gambar, silakan. ya. Kalau dari gambar yang saya lihat, untuk yang pertama itu adalah akar permasalahannya itu dalam literasi ya Pak. Jadi dalam literasi ini tuh kurangnya akses terhadap bahan bacaan yang menarik juga, sehingga anak juga kan membutuhkan bahan bacaan yang lebih menarik agar meningkatkan minat bacanya juga. Nah, di sini juga lingkungan keluarga dan sosial juga belum mendukung budaya untuk membaca. Jadi akar permasalahannya itu terdapat dari lingkungan dan sarana prasarana buku bacaan yang menarik kalau menurut saya. Strateginya yang harus dilakukan yaitu integrasi mungkin Pak, integrasi literasi ke semua mata pelajaran, bukan hanya dalam bahasa Indonesia saja. Apalagi sekarang kurikulum yang terbaru juga sudah mulai memasuki apa sih beberapa pembelajaran itu literasi terlebih dahulu, terus kolaborasi juga kita dengan orang tua dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bisa meningkatkan literasi pada anak-anak didik kita.
Kalau untuk gambar yang kedua, menurut saya ini akar permasalahannya itu dari kurangnya kesadaran pendidikan karakter. Nah, dari kurangnya kesadaran pendidikan karakter ini sehingga banyak sekali, apalagi di SD ya Pak, kalau di SD itu banyak sekali terjadi pembulian nama orang tua. Itu dari dulu itu memang susah sekali untuk kita menanggulangi. Cuma alhamdulillahnya dengan adanya beberapa edukasi pendidikan karakter sehingga sedikit berkurang anak-anak jadi lebih sadar kalau itu tuh tidak bagus, apalagi kan sekarang sudah ada programnya ramah anak ya Pak ya. Terus kita juga harus bisa menangani kekerasan seksual ini juga di dalam satuan pendidikan. Nah, strateginya kalau dalam difusi pendidikan itu kita harus menanamkan pendidikan karakter itu dari nilai empati, kesetaraan gender sejak dini. Jadi anak-anak harus tahu posisi masing-masing. Terus seperti membentuk sistem pelaporan yang aman dan rahasia. Jadi kita membuat apa sih di kelas itu membuat anak-anak tuh nyaman untuk bercerita untuk ke guru-guru kalau ada terjadi apa-apa, jadi mereka bisa menceritakan secara leluasa. Nah, dalam praktik baik dari sekolah juga, kita juga bisa melakukan atau membuat lingkungan yang aman ke sekolah sebagai pelatihan atau seminar untuk komunitas guru tentang perundungan dan kekerasan seksual agar anak-anak tuh lebih ke paham tentang pendidikan karakter itu sendiri gitu, Pak, menurut saya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi yang paling terpenting ya untuk penguatan kita, tadi saya udah kasih clue ya. Jadi data yang tersajikan ini sebenarnya memicu kita untuk melakukan sebuah ide ya, sebuah ide. Kenapa sebuah ide bisa muncul ya dengan sendirinya orang ini ada masalah. Tadi saya katakan orang belum terjadi masalah aja ketika kita kemampuan melakukan mitigasi risiko itu bisa menjadi sebuah ide. Belum jadi masalah itu, apalagi udah jelas-jelas menjadi masalah gitu. Nah, inovasi itu seperti itu ya. Seperti juga saya katakan bagaimana kemampuan sebuah inovasi mencoba mengkonkretkan dari hal-hal yang tidak mungkin gitu. Kalau mengkonkretkan hal yang mungkin itu juga sah-sah saja gitu, tapi dia juga juga bisa mampu, Mbak. Nah, seperti tadi yang tersajikan di dua ini tadi sudah sempat dijelaskan oleh rekan gitu ya bahwa ini memicu kita untuk melakukan sebuah ide-ide menangani ini. Apa yang dilakukan? Ya, silakan itu bisa bervariasi cara kita melihatnya. Tapi ini data ini menunjukkan ada masalah, ada tantangan gitu ya yang harus dihadapi. Misal kita harus melakukan perubahan bagaimana cara membelajarkan anak-anak di literasi dan numeracy. Nah, itu bisa ide begitu ya. Strategi apa yang pas, yang perlu kita create, perlu kita inovasi. Itu satu. Lalu yang kedua, mungkin kita melakukan upaya-upaya selama ini kita kaji apakah bahan-bahan ajar yang dipakai berkaitan dengan literacy dan numeracy ini sudah memenuhi dari kebutuhan anak-anak sehingga terjadi seperti ini ya. Anak dari satu dan dua peserta didik belum mencapai kompetensi, dua dari tiga itu kan kalau setengah berarti 50%-nya anak itu kan. Ini kan sama aja kalau satu dari dua tuh sama aja kita katakan kurang lebih dari 25 dari 50 misalnya seperti kayak begitu kan kalau lihat perbandingan gitu ya. Walaupun tidak juga serta-merta bisa analogikan seperti itu, tapi ini jelas ada persoalan gitu ya. Baru dua anak aja ada persoalan jadi satu, anak tiga menjadi dua gitu ya. Jadi, nah belum yang di bawahnya juga berhubungan ada 24%. Nanti ide-ide kita bagaimana sih cara kita membelajarkan sehingga anak terhindarkan dari perundungan dan kekerasan. Bagaimana cara kita mengintervensi program-program inovasi untuk ekstrakurikuler. Jadi muncul ide-ide inovasinya gitu ya. Atau ada pertanyaan bagaimana cara kita memberikan wawasan terhadap guru-gurunya gitu ya. Ternyata ada persoalan di gurunya setelah dilihat lebih dalam dan seterusnya ya seperti itu. Jadi intinya yang saya katakan bahwa setelah mencermati seperti ini tentu ada tantangan yang harus dihadapi oleh sebuah inovasi. Oke, baik. Nah, di dalam pemaknaan proses diskusi tadi ya, setidaknya tadi ada kebijakan dan inovasi yang menjadi solusi mencapai tujuan pendidikan. Eh, Tadi salah satu contoh bagaimana pentingnya kita menggagas sebuah ide ya. Ide itu bisa dituangkan dalam sebuah kebijakan, bisa juga dituangkan dalam inovasinya itu sendiri, gitu ya. Kalau dia dituangkan dalam kebijakan, apalagi telah ditetapkan oleh regulasi, jadi mandat regulasi yang harus dilakukan, gitu. Lalu selanjutnya,
eh, eh, tadi sebenarnya menggambarkan salah satu cermin bahwa kondisi mutu pendidikan masih bermasalah gitu ya. Lalu juga mengindikasi adanya indikasi itu ya pemenuhan standar yang belum optimal gitu. Standar apa yang dimaksud? Nah, ini kalau kita perkirakan tentu standar prosesnya ini mungkin ya. Atau mungkin bisa juga standar dari GTK-nya gitu ya. Ternyata secara input kemampuan GTK secara keseluruhan ini masih kurang memadai gitu. Dan yang ketiga itu bisa dimungkinkan karena persoalan terhadap implementasi sistem penjaminan mutunya gitu ya. Artinya begini, ketika siswa belajar itu belum tentu dia belajar. Ketika siswa pulang berangkat pagi, pulang sore dan siang, tapi apakah benar terjadi dalam sebuah proses belajarnya gitu? Hanya bermain-main aja atau hanya menghabiskan waktu atau hanya menghabiskan waktu-waktu yang tidak signifikan dengan mutu atau pencapaian dari tujuan pendidikan kita. Maka dengan demikian gitu ya, dari tadi dua model itu kalau ditarik secara generik, secara nasional, itu bisa mengukuhkan perlunya transformasi satuan pendidikan. Agar apa yang terjadi di satuan pendidikan itu benar-benar bisa memberikan dukungan terhadap pencapaian tadi numeracy dan literacy itu sendiri. Lalu juga tentu ini menjadi tantangan dan peluang bagi teknologi pendidikan untuk melakukan inovasi pendidikan ya, agar bermutu, inklusif, dan berkeadilan. Nah, itu bagian dari kesempatan ya, peluang yang ada di teknologi pendidikan. Tentu di ujung terakhirnya ini ingin peningkatan mutu pendidikan ya, seperti itu. Baik, ingat ini mengingatkan kembali Ever Rogers ya, ini pakar dalam bidang inovasi pendidikan ya, mengatakan bahwa suatu ide gagasan, objek dan praktek yang dilaksanakan dan diterima oleh suatu yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi itu inovasi. Inovasi itu jadi suatu ide. Jadi ingat ya, inovasi suatu ide. Nah, cara menjelaskan seperti saya tadi. Kenapa sih pentingnya sebuah apa inovasi? Ya karena ada suatu masalah atau kita memprediksi akan ada masalah di kemudian waktu. Maka perlu digagas upaya-upaya perubahan, perbaikan, penyempurnaan dari sebuah produk ya atau juga dari suatu proses ya yang ada gitu. Oke, baik. Selanjutnya kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan itu sebagai bagian dari ikhtiar bersama. Jadi apa yang dituangkan dari kebijakan ke dalam regulasi itu juga memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk melakukan inovasi pendidikan ya. Inovasi pendidikan yang seperti apa? Tentu inovasi pendidikan yang akan mengarahkan pada layanan pendidikan yang berkualitas bagi rakyat Indonesia. Ya. Oke. Nah, ini selanjutnya ini pohon diperhatikan ya teman-teman ya. Bagaimana cara kita menjelaskan ini? Coba ada yang ingin mencoba menjelaskan dari satu slide ini? Silakan. Ini saya sambil memperhatikan mahasiswa saya yang aktif nih. Ayo, siapa yang ingin mencoba? Coba jelaskan dari satu slide ini untuk jelaskan rekan-rekan saudara dalam satu slide ini. Siapa yang ingin mencoba? Coba Mahful Fauzi. Coba, Baik, silakan. dari Bismillahirrahmanirrahim, dari tabel yang di layar ini, kita bisa melihat ya proses pengambilan keputusan pada divisi inovasi. Eh, kita bisa melihat juga kondisi sebelumnya. Sini ada kebutuhan atau masalah, kemudian kepekaan inovasi dan norma sosial. Jadi kita bisa melihat mungkin sebelumnya keadaan-keadaan Mhm, sebelumnya ya. Jadi kebutuhan motivasi, kebutuhan atau masalah yang ada itu apa? Seperti mhm, itu. Jadi misalkan ada masalah, berarti kita mhm, harus temukan masalahnya. Apabila ada kebutuhan, maka kita temukan kebutuhan yang memang dibutuhkan seperti itu. Kemudian untuk kepekaan terkait inovasi, maka di sini kita harus melihat seperti itu. Inovasi ini harus relevan dengan kebutuhan yang ada dan juga apabila masalah, berarti inovasi ini harus bisa menjelaskan atau bisa juga menjawab dari masalah yang ada.
dengan adanya inovasi ini. Terkait norma sosial, ini bagaimana inovasi itu tetap ramah diterima oleh masyarakat dengan prinsip-prinsip yang dapat diterima secara norma sosial. Nah, dari rentetannya, kalau kita bisa lihat bersama, di sini ada pengetahuan, kemudian persuasif, keputusan, penerapan, sampai dengan konfirmasi. Untuk yang pertama itu terkait pengetahuan, karakteristik pengambilan keputusan. Berarti seberapa paham kita terkait kebutuhan-kebutuhan yang ada ataupun masalah yang ada. Itu harus digali lebih dalam. Jadi jangan sampai nantinya inovasi itu tidak menjawab dari kebutuhan atau masalah yang ada. Oleh sebab itu pengetahuan ini penting terkait karakteristik nantinya untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kedua ada persuasif. Keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, kreativitas, dan observabilitas. Nah, kemudian setelah ada pengetahuan, maka persuasif atau pendekatannya atau bagaimana nantinya pengetahuannya itu setelah diambil sebuah keputusan itu dapat mengambil sebuah keuntungan. Gitu. Kemudian masuk ke keputusan, ya, di pengambilan keputusan ini, apakah nantinya keputusan inovasi tersebut dapat di penerimaan seperti itu diterima, ataukah akan ada penolakan seperti yang disampaikan sebelumnya ya. Bahwasanya segala sesuatu ya inovasi ya terkadang ada dapat diterima, tapi juga ada juga penolakan-penolakan. Ya karena tadi mungkin penolakannya ternyata masalahnya bisa terjawab, tetapi mungkin terkait budget tidak bisa sehingga ada penolakan. Kemudian kalau misalnya penerimaan berarti ya inovasi tersebut dapat menjawab seperti itu dari permasalahan uh, yang ada atau kebutuhan yang ada. Nah, kemudian setelah bila itu ada penerimaan, ya, ini kita bisa di penerapan seperti itu penerapan bagaimana inovasi itu diterapkan. Dan yang terakhir adalah konfirmasi. Dan ini bisa saling berkaitan ya ke arah sebelumnya seperti itu. Jadi saling berkaitan kalau kita lihat. Jadi kalau yang saya tangkap dari ini screen ini adalah jadi kita harus melihat kebutuhan dan masalah itu seperti apa, itu benar-benar kita pahami. Kemudian secara inovasi kita harus sesuai dengan pengetahuan ketahuan masalah dan memahami betul karakteristik masalah tersebut sehingga pengambilan keputusan itu tepat. Ya, kemudian cara menyampaikannya juga harus bagaimana keuntungan yang kemudian kompatibilitas seperti apa, kompleksitas itu seperti apa. Nah, namun tetap nanti inovasi tersebut ada yang akan menerima, ada juga yang akan ada penolakan. Apabila ada penerimaan bisa di penerapan ataupun konfirmasi. Tapi mungkin ini ada pertanyaan sedikit ya, apakah ketika penolakan itu akan tetap dimasuk ke step penerapan konfirmasi atau tidak? Begitu sih dari saya. Ya, baik, Asik. sudah cukup lengkap ya. Ada yang ingin coba menjelaskan lagi? Oke, kita coba elaborasi kalau belum. Tadi sudah cukup panjang lebar disampaikan oleh ini ya. Jadi ini adalah tempo hari kita pernah menyepakati dan pernah terpahami ya bersama bahwa difusi inovasi ada sebuah mekanisme melalui sebuah pendekatan yang sistematis ya. Ingat ya, pendekatan sistematis itu artinya proses di mana tahapan-tahapan itu dilalui ya dengan sekuen yang cukup jelas gitu ya. Jadi kalau di sini semua garis membawahi bahwa pentingnya pengetahuan ya, informasi terkait dengan sebuah
Inovasi itu menjadi sangat penting terutama. Dan ini menarik sebenarnya di saat ini kalau lihat teman-teman di sini sebenarnya ada gambar garis putus-putus itu ada maknanya juga gitu ya. Jadi tidak serta-merta itu ada apa ada yang baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan gitu. Walaupun di dalam sebuah agen perubahan itu bisa saja terjadi seseorang itu dia sudah ternyata sudah tatarannya sudah pengetahuan sudah memiliki wah nggak perlu lagi kita ketahui. Jadi kita kadang menemukan seperti itu gitu ya. Jadi kita tinggal persuasif aja gitu ya. Tapi bisa juga terjadi pengetahuan yang diterimanya itu ternyata salah itu juga bisa gitu ya. Kan itu pengetahuan juga, tapi ternyata pengetahuan yang diterimanya salah. Jadi informasi yang dia terima itu salah, maka itu pentingnya meluruskan kondisi hal seperti itu. Gitu. Ini hal-hal yang sangat penting di kita ketahui. Nah, di dalam keterangan ini dijelaskan juga ada 4 ciri penting yang mempengaruhi difusi inovasi. Yang pertama tentu ya, yang pertama sebenarnya yang pertama yang artinya menjadi sesuatu yang otomatis ya. Namanya juga difusi inovasi. Kalau bicara difusi inovasi, berarti hasil inovasinya kan sudah ada gitu ya. Gimana kita melakukan difusi kalau inovasinya belum ada? Itu ya, itu satu hal itu. Yang pertama tentu esensi inovasi itu sendiri. Apakah inovasi itu diyakini berdampak terhadap sasaran pengguna? Itu yang sangat penting. Lalu yang kedua tentu tadi saluran komunikasi. Kenapa saluran komunikasi? Karena ini berhubungan dengan keputusan seseorang. Pasti ada komunikasinya. Ya, seperti itu. Lalu juga yang mencegah ada waktu dan proses penerimaan. Jadi masing-masing orang atau masing-masing kelompok itu bisa berbeda waktunya gitu ya. Bisa berbeda. Jadi dalam teoritikal itu telah disampaikan sebenarnya argumentasi itu gitu. Jadi dan prosesnya bisa juga ada yang agak berliku-liku, ada juga yang langsung gitu ya itu di atas. Dan termasuk dipengaruhi oleh sistem sosial. Jadi dengan demikian kalau kita mengilustrasikan sebuah atau proses difusi inovasi dalam satuan pendidikan sekolah, maka kita harus tahu esensi karya inovasi yang dibutuhkan oleh sekolah itu apa gitu ya. Itu. Ya, ingat waktu kemarin kita pernah bicara tentang inovasi itu macam-macam. Ada inovasi karena keputusan kelembagaannya, gitu ya, atau juga keputusan dalam penerimaan inovasi karena apa? eh, Memang pribadinya ingin melakukan putusan itu tanpa dipengaruhi oleh lembaganya. Jadi ada yang sifatnya individual juga seperti itu ya. Itu baik. Dan ada juga yang sifatnya otoritas gitu. Setelah pemimpinnya menggunakan, maka otomatis yang lain juga ikut menggunakan. Ya, seperti itu penting untuk dipahami. Nah, selanjutnya, inovasi pendidikan itu pertama pentingnya untuk mengetahui tadi ya. Tadi juga dijelaskan ya oleh rekan bahwa jadi penting nih untuk pengetahuan terhadap sebuah inovasi itu. Ya, mengetahui kondisi yang terjadi pada lingkup inovasi pendidikan. Nah, lingkupnya itu ya dalam proses inovasi itu bisa kita sampaikan. Pertama, inovasi pendidikan harus mempunyai konsep dasar yang kuat. Ada argumentasinya. Ada sebuah karya berdasarkan hasil riset. Atau ada sebuah karya berdasarkan hasil kajian. Atau ada sebuah karya berdasarkan pengalaman yang otentik sehingga menghasilkan sesuatu. Ya. Nah, ini penting sehingga tentu konsep dasar ini penting sehingga untuk tujuan dan prinsipnya akan berkesinambungan. Maka dengan demikian juga terkadang inovasi itu tidak berkesinambungan. Kenapa? Karena memang tidak menggunakan tujuan dan prinsip. Atau juga bisa tadi karena persoalan implementasinya gitu. Oh, ternyata ada tadi biaya yang mahal tidak dipertimbangkan pada saat perencanaan inovasi sehingga orang konsep idenya berterima tapi ketika melaksanakan dia kesulitan gitu ya. Ini sama aja kayak begini. Inovasi mobil-mobil canggih ya, itu seringkali kan adanya cuma di apa di pameran aja, pameran sama di bengkel rumahnya. Tapi ketika kesehari-harinya orang kaya pun akan menggunakan mobil yang mungkin di bawah dari mobil yang mewah itu. Kenapa? Karena ternyata pembiayaan operasionalnya mahal. Padahal dia nyaman, tapi karena mahal, maka dia juga masih mempertimbangkan udahlah pakai
kendaraan yang biasa aja, mulai dari bahan bakar, cara menjalaninya juga nggak complicated gitu ya, jadi kesulitan kalau ada polisi tidur dan seterusnya. Terus mungkin juga karena kebisingan dari suaranya gitu, mewah ini ternyata terlalu keras dan seterusnya. Nah, selanjutnya tingkat keinovasian pengguna potensial. Apakah pengguna cepat atau lambat mengadopsi? Nanti kan ada tingkat level-level yang dulu pernah saya sudah sampaikan ya. Ada adapter ya, ada pokoknya tingkatan inovasi seseorang ya terhadap inovasi. Lalu tingkat kecepatan adopsi inovasi yang biasanya menunjukkan berapa banyak orang sistem sosial mengadopsi informasi pada suatu periode. Misalnya gini, sekolah A dan sekolah Y itu bisa berbeda tingkat kecepatan adopsinya gitu ya. Dan itu sangat dipengaruhi pada user penggunanya. Baik. Nah, sekarang akan saya diskusikan terkait dengan mental model ya. Ingat sebelum sesi kita berakhir ya. Sebentar. Dalam proses difusi inovasi, mental block adalah hambatan psikologis dan pola pikir. Biasanya di pola pikir ya, dan psikologis yang memuat individu atau kelompok menolak, ragu atau lambat. Nah, ini tantangan-tantangan yang harus dihadapi ya. Dan lingkup mental model yang perlu diperhatikan. Satu, mental block individu. Si pendidik dan tenaga pendidikan, dia takut berubah. Kan pernah kan kita temen. Takut berubah, nyaman dan metode barunya terganggu gitu ya. Dia merasa saat ini adalah benar gitu ya. Dia itu despair failure tuh. Merasa benar padahal sebetulnya tidak benar. Tapi ada orang yang merasa benar gitu ya. Lalu kurang percaya diri gitu ya. Merasa tidak mampu menguasai inovasi baru gitu ya. Misalnya tadi penerapan papan interaktif yang bisa digunakan dimanfaatkan, tapi dia merasa khawatir gitu ya. Dengan adanya papan interaktif kelihatan bahwa saya tidak bisa mengoperasionalkan komputer gitu seperti itu. Padahal sebetulnya ini dibuat sesederhana mungkin gitu ya. Lalu persepsi negatif menganggap bahwa inovasi rumit, merepotkan dan tidak efektif. Belum apa-apa dia mengkanter ini tidak efektif gitu, seperti itu. Nah, ini persepsi negatif yang kadang mempengaruhi terhadap proses di mana untuk meyakinkan seseorang menerima dari inovasinya sendiri. Lalu ada motivasi rendah gitu ya, tidak melihat manfaat langsung karena produknya tidak kelihatan secara langsung, maka akan kesulitan ya ketika dia melakukan publikasi gitu ya terhadap produk-produknya. Makanya dikatakan bahwa pekerjaan ini memang sangat menelitikan pekerjaan ini. Nah, ini rendah dia, tapi dia tidak melakukan apa-apa karena dia merasa sudah gagal aja gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Saya Pak, Randi Pak. Silakan Randi. Silakan. Izin Pak Dokter. Jadi misalkan yang tadi saya sedikit bicara tentang literasi numerisasi ya, Dokter, budaya membaca kita atau numerik masih kurang. Karena sampai saat ini yang digaungkan di Indonesia itu budaya Indonesia itu bukan literasi numerisasi Pak Dokter. Tapi budaya kita itu adalah gotong royong. Itu yang sampai sekarang mungkin masih terpatri di pikiran kita bahwa budaya itu gotong royong. Jadi kalau untuk mindsetnya itu, untuk otaknya itu otak. Jadi masih cenderung ke otot Pak Dokter. Jadi gotong royong kan berhubungan dengan otot. Itu gotong royong, kerjasama, kerja bakti itu. Untuk ke otaknya, keilmuannya, mindsetnya itu masih kurang ditambah dengan fasilitas-fasilitas yang masih perlu ditambah, artinya masih kurang fasilitas yang mendukung literasi dan numerisasi, gitu kan. Sehingga nanti kayak misalkan kayak teman saya, bukan teman, maksudnya di Indonesia aja yang juara-juara itu biasanya berhubungan dengan otot. Misalkan bulu tangkis, kita sudah juara tingkat internasional. Misalkan poli, mega apa tuh yang Mbak Mega itu yang main poli. Itu kemudian panjat tebing. Itu yang berhubungan otot. Sehingga nanti literasi dan numerisasi kita masih kurang karena yang tadi mindsetnya itu penggaungannya itu atau motonya itu ya gitu adalah budaya gotong royong, bukan budaya membaca atau budaya berpikir gitu Pak Dokter. Gitu menurut saya Pak Dokter. Itu tanggapannya. Nah, kalau Anda sebagai seorang teknolog pendidikan, ada kondisi tadi itu menurut saya masih isu sih, jadi ya.
Gitu. Bagaimana cara Anda menanganinya? Tuh, bagaimana cara menanganinya hal itu? Jadi ada satu sisi yang menjustifikasi bahwa kekhasan orang Indonesia itu gotong royong gitu ya, literacy numerisinya rendah gitu ya. Itu dua hal yang berbeda ya. Ya. Nah, gimana cara menangani agar nanti tadi masalah untuk apa literacy dan numerisinya bisa meningkat? Itu salah satu mental block kultural itu budaya. Coba ada yang berikan ide nggak untuk melakukan sebuah divorsi? Ya, jadi yang pertama yang saya sampaikan tadi di sama itu dua hal yang berbeda ya. Literasi dan numerasi. Dia bukan budaya. Justru kalau bukan budaya, kalau dikatakan bukan budaya, ini kalau mental block, justru kalau dia bukan budaya, dijadikan budaya gitu. Tapi kalau dia mengklaim bahwa budaya kita nggak begini, nah itu berarti mental block. Padahal sebetulnya itu bisa dipelajari. Itu satu hal. Lalu yang kedua, ketika bicara begitu, seorang inovator kan mengatakan begini. Ya kalau begitu sekarang belajar literasi dan numerasi, yuk kita berkelompok, yuk kita ada tidak hanya sendirian gitu. Nah, itu bagian mencoba mengintegrasikan dari nilai-nilai yang ada. Jadi bukan dia menghambat dia berhenti. Kalau menghambat dia berhenti, berarti dia menjadi dapat dalam mental block. Justru dilakukan ya. Jadi pertanyaan orang inovasi mengatakan, kenapa Indonesia nggak bisa literasi apa rendah dan numerasi rendah gitu. Padahal orang Indonesia itu saling tolong menolong di dalam memberikan bantuan terhadap antara A dan B bisa. Nah, itu jadi tantangan gitu. Pembelajaran apa yang penting? Mungkin ternyata jadi kalau begitu pembelajaran pendekatan cooperative learning ketika pembelajaran untuk bahasa Indonesia di kelas 5 karena di situ akan saya terapkan bagaimana cara untuk apa belajar bisa intensif, bagaimana yang tadinya mengatakan bahwa ini tidak terbiasa akhirnya menjadi terbiasa. Ya, gitu ya. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan tidak? Izin bertanya boleh, Pak? Iya, silakan. Ya, Hmm? ini yang materi awal tadi, Pak, yang tentang eh, Valley of Despair. Oh Ya, ya, terus mau ya. ini lagi mau diliatin. Iya, ya. Hah? Iya. Eh, di awal sebelum slide ini kalau nggak salah. Di slide kelima ya. Ah ya, ini Ini Pak. hah? Empat slide Pak. Eh, ya, ini kalau kalau boleh saya terjemahkan. Iya. Ketika kita memutuskan untuk menerima inovasi atau pada akhirnya di awal implementasi itu akhirnya kita memasuki Valley of Despair ini. Apa ya, putus asa. Apakah yang sudah kita lakukan ini manfaat nggak ya? Atau apakah yang sudah kita lakukan ini eh, bisa dilakukan nggak ya? Eh, saya mengambil contoh misalnya pada saat diberlakukannya kurikulum Merdeka, itu adalah salah satu contoh inovasi. Dan ketika pada saat awal implementasi, eh, banyak keputusasaan yang muncul setelah itu mulai berjalan. Nah, ini sepertinya ini di perubahan ini selalu akan ada lembah keputusasaan ini. Hmm. Kira-kira apa yang harus dilakukan agar keputusasaan itu tidak terlampau dalam sehingga untuk bangkit kembali tidak terlalu sulit gitu Pak untuk yang Valley of Despair ini. Itu yang pertama. Yang kedua di slide yang awal tadi Pak tentang di slide kedua ya. Iya. Slide kedua. Iya, Ini yang kedua kalau nggak salah. kedua ke depan. Iya. Oke, silakan. Iya. Ini tadi saya coba saya cuma coba pandangi aja nih Pak. Ada yang Iya. unik dari tabel ini ya. Kalau tadi kan ini yang kuning itu kalau nggak salah ada sebentar. Rasa kepemilikan. Ya, kepemilikan. Semakin tinggi dukungan itu kepemilikannya akan bertambah. Kemudian sebentar nggak kelihatan yang kecil, saya perbesar. Kebingungan ya ke apa? Ke
Oh ya, kesadaran. Kesadaran itu juga pada saat dia sudah mulai apa namanya dilakukan itu akan semakin berkurang ya, karena akhirnya akan membentuk satu komitmen. Yang unik ini di tahap pemahaman ini justru yang biru ini kan kepemimpinan. Nah, kenapa di tahap ini justru peran kepemimpinan akhirnya dari awal ini naik dan kemudian akhirnya turun lagi hanya untuk yang kepemimpinan sepertinya. Jadi kenapa peran kepemimpinan justru di tahap penerimaan itu Peran mulai kepemimpinan berkurang? ya, terus ya. Iya, iya, itu aja. Terus gimana pertanyaannya gimana? eh Ya, ini ketika dia sudah mulai meningkat dari kesadaran ke pemahaman. Kenapa tidak di kesadaran itu kepemimpinan justru yang lebih besar? Karena menumbuhkan kesadaran itu butuh peran pemimpin. Tapi justru dia ada di tingkat pemahaman itu yang paling optimal di situ. Sampai akhirnya nanti di penerimaan bahkan di komitmen dia akan menurun sejalan dengan penerimaan manajemen perubahan itu. Itu aja sih, Pak. Iya, sebenarnya kalau mau lihat lebih jelas lagi di kuantifikasi dari hasil penelitian ya. Ini juga dia akan mencoba menggambarkan dari kuantifikasi dari hasil penelitian. Saya percaya apa gambaran ini dari hasil penelitian. Jadi begini, yang pertama kesadaran ketika kita ingin menumbuhkan kesadaran ya, ini agar tidak terjadi kebingungan kan gitu ya seorang itu kesadaran itu. Karena kalau tidak diberikan kesadaran, maka dia bisa jadi kebingungan. Apa yang harus dilakukan? Pengarahannya lebih banyak gitu, lebih besar gitu ini, gitu. Nah, kalau kepemimpinan juga cukup ini ya, nggak bisa langsung di drive juga, diikutin bagaimana dia nanti orang kesadaran belum tumbuh, ya kan? Kepemimpinan tuh harus hadir di situ. Kepemimpinan di sini mesti dia harus hadir pemimpinan, ya. Termasuk juga ketika mulai pemahaman semakin meningkat, dia ada performa memberikan penguatan pemimpin terhadap pada posisi pemahaman. Nah, ketika di posisi pemberdayaan, itu sudah diberikan kesempatan seseorang untuk lebih mencoba dan seterusnya. Maka disebut ini. Nah, itu. Jadi kalau melihat dari sini, yang bingungnya di mana? Posisi yang digambar mana? Di mana tadi? Di kepemimpinan ya? Di mana kepemimpinan ya? Gambar kepemimpinan ya? Di tingkat kesadaran dan pemahaman, lanjut ke penerimaan, Mm-mm. kenapa di kesadaran itu tidak semakin besar porsi kepemimpinannya untuk membentuk kesadaran di awal. Kepemimpinan kan makin besar. Kesadaran, kepemahaman kan besar nih. Nah, di pemahaman ini lebih besar dibanding kesadaran. Beda dengan yang lain yang semakin ke atas, dia semakin membesar. Jadi Nah, porsinya lebih besar di pemahaman rupanya ya, Pak. iya, jadi ini kayak distribusi normal gitu, ya. Distribusi normal. Jadi kayak distribusi normal. Jadi ketika bicara tentang pemahaman, kepemimpinan itu clear karena dia memberikan sebenarnya kalau ada tindakan pemimpinan kan harus memberikan performa, contoh dan seterusnya. Tapi ketika dia sudah nerima, ya sudah, dia tidak lagi hadir terus di situ. Itu kira-kira seperti itu. Termasuk juga kalau dia sudah berkomitmen, nggak perlu lagi kehadiran kepemimpinan karena dia sudah dengan sendirinya dia bisa Jalan. ada jalan karena dia udah ada rasa kepemilikan gitu maksudnya gitu, Pak. Udah ada rasa kepemilikan. Kalau ada rasa kepemilikan kan nggak Iya, perlu ada proses pendampingan dari si siapa si pemimpin gitu seperti itu. Tidak perlu diarahkan lagi dia orang udah ada rasa kepemilikan. Jadi gitu. Nah memang di sini kalau dari gini kan kasat mata kan kita mengira-ngira mana yang gede mana yang kecil. Tapi kalau dikuantifikasikan lebih mudah sih ini persentase segala macam. Hasil riset pasti gambar seperti itu, Mbak. Ini cuma menarik aja dari digambarkan pembelahannya gitu. Tapi dari sini sih cukup cukup clear sih ya. Jadi contoh tadi ya pemahaman. Kenapa sih pemahaman di sini penting? Ketika dia sudah menemukan kesadaran, jangan sampai meleset ini nih. iya. Ya, bahkan kalau perlu diberikan contoh, contoh apa? Real. Contoh baiknya Model. gitu. Nah, Dari pimpinnya sampai modelnya gitu kan. iya, Oke, dia udah dapat supaya dia tidak bersih negatif. Dapat, iya, udah makin dikecilin di sini karena dia sudah iya. makin besar Menerima. rasa kepemilikannya. Termasuk di sini yang menarik di level sini pemberdayaan itu ada di posisi ketiga. Nanti pertanyaan gini, kenapa pemberdayaan itu ya? Kenapa kok nggak di misalnya gitu ya? Iya, iya. Kenapa kok nggak di pemahaman diberdayakan langsung Pak? Wah nanti karena Kaget. dia masih, ah, Proses awal ya. proses awal segala macam gitu ya. Iya. Jadi
Itu kira-kira hal yang Baik. sangat penting Ya, diinginkan. ya, Cukup terima jelas kasih. ya? Ya, Nggak apa-apa, ini kemampuan analistik nih. Saya ajarin kemampuan analistik itu lakukan ya, aktivitas-aktivitas tindakan. ya, Nah ya, ya, cukup jelas ya? ya, Ya bagus. jelas. Jadi teman-teman kalau ada kira-kira agak ragu nggak apa-apa ditanya ya. Ditanya ya, ditanya oleh saya silakan nggak apa-apa. Tadi Oke. yang Valai, Pak. Hah? Yang mana? Yang Vale. Yang Vale sini. Ingat Vale Di Spire yang satu ya lagi di di Spire slide. itu kan kalau istilah letterer kan eh, sebentar. Ini saya ada Mas. Ini ini ada teman saya lagi bantu saya ini ngasih snack. Ya ini gini teman-teman. Udah Mas, makasih Mas ya. Nah ini gini, ini tadi yang saya bilang ya. Jadi kan orang itu kan sebenarnya bisa, orang tuh kalau dalam sebuah performa orang tuh bisa ada potensi shock, ya, frustasi. Itu hal yang biasa-biasa saja gitu ya. Orang jadi presiden aja bisa mengalami frustasi dan shock kok. Apalagi di level guru gitu ya, shock, dasar. Itu kalau yang nggak normal, dia melekat terus frustasinya, melekat terus shocknya gitu ya, seperti itu. Nah nanti supaya tidak, dan orang akan mengalami di sini dijelaskan orang akan mengalami istilahnya sebuah fase ya ini lembah keputusasaan ya sebuah fase di mana mereka menyadari betapa sedikit yang mereka ketahui. Jadi ada di masa seperti itu orang. Nah biasanya kadang ada di mana fase itu mereka itu meskipun sudah sangat berpengalaman. Jadi suatu saat tuh ada guru misalnya, kok saya ini perasaan sudah 30 tahun, kok saya masih belum bisa juga ya. Bagaimana cara saya mengelola siswa saya menjadi yang cemerlang. Nah, itu bisa bisa terjadi depresi gitu. Gitu. Makanya di sini dijelaskan untuk supaya peningkatan apa acceptance ya dan integrasi itu menjadi penting mana dia harus tahu ada periode di mana kondisi ada namanya Felix Desperasi. Ini ingin coba menjelaskan di dalam seseorang itu seperti itu. Sama seperti dalam teori equilibrium. Orang itu ingin mengetahui sesuatu, kadang dia ada titik equilibrium, bingung dia. Tapi pada saat bingungnya, dia sebenarnya juga berhimpitan dengan tingkat inquiry-nya dia yang tinggi. Jelas ya, misalnya gini, ada punya HP baru. Pada awal orang tuh tidak selamanya langsung tahu. Dia bingung nih gimana cara menggunakan, gitu ya. Nah, pada saat itu juga dia sebenarnya tinggi inquiry. Ada orang yang tinggi inquiry-nya, sehingga itu memicu dia untuk menjadi lompatan, menjadi dia berterima, dan dia mengintegrasikan dengan sesuatu yang telah dia miliki konsepnya. Jelas ya? Jelas apa enggak? Kira-kira jelas ya? Jelas, Sensor. Ya jelas. Ada itu Saya tadi jelas ya. Jadi kita inquiry yang eh, kita begitu ya. Jangan kan kita termasuk juga posisi pemimpin kita juga kadang mengalami seperti itu validasi. Perlu gimana nih saya? Kok saya sudah memberikan sesuatu ke staf saya, sudah memberikan ini, berikan itu, memperhatikan, tapi kok kenapa staf saya ternyata kok tidak bisa juga bekerja dengan baik. Nah, itu kan harus cari dia inovasi-inovasi apa yang sehingga akhirnya dia bisa diterima. Sehingga dia, oh ternyata ada kejenuhan. Ternyata setelah saya pikirkan tidak cukup misalnya apa memberikan nasihat, ternyata dia dibutuhkan lingkungan kerja yang nyaman. Nah, dia berinovasi itu. Oh, udah saya ciptakannya lingkungan yang nyaman. Nah, setelah dia menjalani di sana nyaman dari kebingungan dia gitu dan frustasinya, oh ternyata akhirnya bekerja secara kondusif. Nah, itu yang dimaksud seperti itu, ya. Termasuk juga kayak saya lanjutin ya. Tadi sudah di sini, ini tadi yang mental block ya. Nah, ini tadi ini soal mental block. Pertama, tidak mau berubah nyaman metode tadi yang sudah saja merasa tidak mampu menguasai inovasi baru gitu ya. Duh, apa dia udah bilang rumit. Pernah nggak teman-teman mengalami ada teman yang pokoknya kalau bicara tentang sesuatu itu kok kayaknya kesannya rumit aja dan seterusnya. Itu juga penting dipelajari, di, dipahami oleh teman-teman ya. Motivasi rendah, tidak melihat manfaat langsung bagi diri atau peserta didik. Jadi ada juga seperti itu. Ini juga ada yang sering di guru-guru kita ya, atau orang yang bukan guru lah, pokoknya sasaran inovasi. Dia ada persen negatif. Aduh, inovasi rumit, aduh merepotkan, aduh tidak efektif. Nah ini yang mental block gitu ya. Kan mestinya kalau dia tidak mental block, dia akan katakan, oh ini sesuatu yang baru, bagaimana cara saya untuk menggunakan ini, bagaimana cara saya untuk tahu apa sih teknik, apa sih prinsip yang ketika bicara inovasi pendidikan pada
strategi pembelajaran. Misalnya pendekatan pembelajaran mendalam aja. Belum apa-apa dia bilang gini, aduh ini rumit aja. Aduh ini kan soal yang biasa-biasa saja. Ah, udah saya lakukan aja seperti biasa saja. Tapi biasanya itu biasa meremehkan gitu. Kan mestinya tidak demikian. Jadi kita ya normal-normal aja yang kita lakukan. Ya, jelas. Nah, mental block kultural ini budaya konservatif ya. Bilang gini, dari dulu juga begini ah gitu. Ya. Dan ini juga berhasil gitu. Nah, kalau orang inovasi kan tidak demikian. Dia kan katakan, iya berhasil tapi nilai Anda 8. Gimana kalau misalnya nilai 10 rata-rata siswa ngajar, jadi dia nggak akan di blok gitu. Dia kalau konservatif ya sudahlah saya 7 aja cukup. Oh, selama ini juga nggak ditegur sama kepala sekolah atau pengawas gitu. Nah, itu konservatif. Jadi akhirnya ada intervensi inovasi dia akan berontak. Lalu ada resistensi kolektif. Ini tekanan dari rekan-rekan kerja yang menolak perubahan gitu. Dia sebenarnya mau tapi terpengaruh rekan-rekannya. Udah nggak usah kita ngurus udah aja kita pakai ini aja segala macam dan seterusnya. Hierarki kaku, ide baru sulit diterima jika tidak datang dari atasan. Jadi dia pokoknya kaku aja. Pokoknya perubahan itu dari pimpinan. Biasanya orang kayak begini itu nggak mau bertanggung jawab. Dia kalau udah disuruh baru dia mau. Kalau ini saya nanti jadi tanggung jawab saya harus melakukan ini dan seterusnya. Nah, ini juga takut disalahkan ya. Budaya yang tidak toleran terhadap kesalahan gitu ya seperti itu. Lalu mental model organisasi. Ya, ini kurang dukungan pimpinan inovasi tidak diprioritaskan gitu ya. Kebijakan tidak konsisten, ya sering berubah gitu ya. Ini mental organisasi, budaya beban kerja inovasi yang dianggap menambah pekerjaan, kurang pekerjaan atau tidak ada insentif bagi pelaku inovasi. Dan ini hal yang sangat penting yang harus dipahami teman-teman ya. Coba saya ingin coba teman-teman berbagi dari 2 dan 3. Silakan apa yang ingin dicoba untuk dijelaskan ya. Oh, saya punya pengalaman begini Pak, ternyata begini. Coba berbagi dengan teman. Ini saya latih teman-teman untuk bagaimana mengkomunikasikan pengalaman nyatanya. Ya ini caranya ya, pengalaman nyata untuk menjelaskan tadi dari 2 atau 3. Pilih mana yang mau dipilih, atau mana sub-sub yang dipilih. Coba silakan. Tapi pengalaman nyata ya. Mental block itu pengalaman nyata, bisa pengalaman dirinya, terus sehingga akhirnya berubah, atau bisa pengalaman orang lain melihat seperti itu. Coba silakan. Siapa yang ingin mencoba? Ayo, siapa yang ingin mencoba? Siapa yang ingin mencoba? Coba Pak Sarip. Ya Pak, ya Pak tadi apa Pak pertanyaannya Pak? Saya Kan? Baik. Jadi coba menjelaskan dari poin yang tadi 1 dengan 2, menjelaskan pengalaman pribadi nyatanya atau pengalaman dari rekannya. Oh iya ini ternyata ada mental block yang seperti ini dan seterusnya. Silakan. ya kalau dari mental block yang nomor 2, nomor 3 ini Pak, eh, kalau di organisasi, kebetulan kan saya di organisasi juga nih, biasanya apa ya? Kalau istilahnya, di sini kan poinnya kurang dukungan pimpinan. Nah, kita kan sebagai anak buah, pastinya ingin kegiatan yang kita tampilkan itu bermakna dan terlihat bagus lah gitu. Cuman di satu sisi tidak sejalan dengan pimpinan. Pastinya itu ada juga yang seperti itu, Pak. Ya, sehingga ini berubah nih hilang. Yang tadi Pak nomor 3. Nah itu. Sehingga yang saya alami di sini kita mau geraknya agak susah Pak gitu. Kalau kita melawan pimpinan juga kan kurang etis juga. Nah itulah jadi mental blocknya di situ sehingga yang kita lakukan tidak semangat, tidak maksimal. Nah itu mental block di organisasi. Kemudian konsistensi kita pastinya berubah ya, artinya
skeptis itu pasti ada karena kebijakan yang artinya kebijakan yang selalu berubah gitu. Nah itu. Kemudian tuntutan pasti banyak karena ada sebagian yang pimpinan menginginkan yang hal-hal yang bagus, tinggi ekspektasinya, tapi dukungan dari yang lainnya tidak ada gitu. Tapi keinginan terlalu tinggi, tapi dari finansial misalnya contoh saya melakukan kegiatan tapi finansialnya kurang, sedangkan tuntutannya tinggi gitu. Seperti contoh lomba-lomba LKS dan sebagainya. Nah, itu juga sama, itu jadi beban kita juga. Jadi itu menambah pekerjaan pastinya. Ya memutar otak itu harus bagaimana. Nah, kebanyakan di situ Pak. Jadi lemesnya teman-teman yang aktivis organisasi kayak gitu. Nah, kemudian di mental block di organisasi ini yang terjadi adalah reward Pak. Reward yang sudah kita lakukan semaksimal mungkin, kita lomba tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional, lomba keterampilan siswa Pak, LKS. Kalau di vokasi kan seperti itu. Nah, itu reward pun tidak ada sebagai pembimbing, guru pembimbing nggak ada. Jadi mungkin disitulah kebanyakan teman-teman kalau membimbing agak-agak mikir-mikir lagi, nggak dapat apa-apa begitu Pak. Nah itu mental blocknya Pak. Nah jadi untuk semangat kesannya di situ Pak untuk organisasinya. Nah kemudian kalau di budaya itu sendiri apanya ya? Jadi kalau tekanan teman kerja pasti ada, yang tidak sejalan itu pasti ada, menolak pasti ada, walaupun kita satu rumpun, satu bidang pasti ada, karena ada pro dan kontra, karena kita tidak tahu hati seseorang itu seperti apa, kita tidak tahu. Nah itu banyak yang kejadian seperti itu ya, di mulut iya tapi di hati beda, makanya dia berjalannya tidak seiring gitu Pak. Jadi ada penolakan di situ. Ya, kemudian ide-ide yang kita tampilkan, kita tawarkan ke yang lain juga artinya tidak diterima begitu saja, pasti ada penolakan dan lain sebagainya, sehingga budaya kultur itu selalu datang dari atasan pastinya. Jadi sesuai keinginan, kalau dari bawah memang sulit sih, apalagi ide-ide baru gitu. Jadi sesuai yang sudah berjalan, kegiatan yang sudah berjalan, menurut dia aman, menurut dia nyaman, itu yang dilanjutin. Tapi kalau ide-ide baru mengenai kegiatan budaya yang lainnya yang baru, menurut dia agak riskan, dia tidak mau seperti itu. Dan teman-teman juga pasti ada yang menolak juga. Nah intinya zaman sekarang Pak, rasa ketakutan itu tinggi Pak, ya. Rasa ketakutan itu tinggi, banyak LSM, banyak mata-mata, gitu. Kalau mau langkah ketakutan, kalau mau berbuat juga ketakutan. Itu yang terjadi Pak. Jadi mental blocknya itu budayanya berbeda seperti yang dulu-dulu gitu. Jadi ada kebebasannya kurang. Nah, kalau menurut saya sih, asumsi saya. Nah, yang keempat tadi sosial ya Pak ya. Sosial itu tadi apa ya? Nggak kelihatan. Nah, kalau sosial itu sendiri belum terlihat Pak. Nah, kalau sosial ini yang terjadi Pak, mental block sosial. Saya wali kelas juga iya gitu kan, staf juga iya. Saya mau sebenarnya niat kita sebagai guru kan tujuannya baik Pak ya, untuk mendidik, terus artinya merubah karakter anak menjadi lebih baik dan sebagainya. Tapi sebagian orang tua yang tidak paham, tidak menerima, sehingga kita efeknya, dampaknya ke kita, yang jadinya kita juga sungkan atau malas untuk melanjutkannya lagi yang tadinya baik seperti itu. Itu yang terjadi karena kan banyak kasus-kasus guru dilaporkan. Nah, itu yang terjadi. Nah, intinya sebenarnya komunikasi Pak, komunikasi itu. Jadi mungkin ada sebagian guru yang lingkungannya dia bermain di politik atau di lembaga kemasyarakatan seperti LSM dan sebagainya. Jadi mentalnya itu mental berani, pejuang gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang meleset sedikit, dia kritik habis-habisan dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi norma untuk
tata etika ke guru pun sudah tidak ada. Jadi ngomongnya juga asal walaupun itu di grup kelas atau di grup orang tua itu seperti itu. Jadi kami hanya menyimak saja yang terjadi seperti itu. Nah, keinginan tinggi, tapi tapi dia sendiri dukungan ke anaknya kurang, hanya sekedar nitip tapi pengen lebih gitu. Nah, nitip anak ke sekolah tapi pengennya lebih gitu, sedangkan dia sendiri tidak dukung kalau saya mau ada kegiatan ini dan sebagainya. Nah, seperti itu. Pulang telat saja Pak dikomplain dan sebagainya, itulah yang terjadi. Nah, kemudian norma sosial di sini ya penyimpangan pasti ada, kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya itu ada. Karena dari awalnya, dari pertamanya juga sudah tidak bagus sehingga efeknya dampaknya ke yang lain itu, termasuk norma sosial. Jadi udah riskan, udah malas aja gitu. Nah, itu yang terjadi Pak. Jadi kita mau inovasi, membangun masyarakat lingkungan sekolah pun jadinya sudah sungkan kita mau kerja bakti di lingkungan masyarakat sekitar gitu ya juga enggak ini. Jadi kurang interaksinya. Kemudian ya pasti ini kurang komunikasi emang betul. Itu yang terjadi ya, kurang komunikasi itu. Jadi karena keegoisan atau karena mereka levelnya berbeda gitu, jadi merasa mereka lebih tahu, sebenarnya tidak tahu gitu. Jadi dia tahu tapi sebenarnya tidak tahu juga gitu. Jadi seolah-olah tahu gitu. Jadi itulah kebodohannya. Jadi Cukup, apa yang saya namanya? kira cukup Jadi, ya. Hah? Cukup. Ya kayak gitu Pak. Terima Nah, kasih Pak. iya, tadi Syarif sudah banyak menyampaikan sesuatu dari hambatan-hambatan ya. Nah, sekarang bergerak nih pertanyaannya. Kita tahu banyak mental block. Tadi salah satu mental blocknya kan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mental block sosial gitu ya, lalu juga blok kultural dan organisasi. Ini baru yang kita lihat ya. Nanti ada lagi nih. Nah, coba sekarang yang blok sosial dulu. Kita tahu ada blok sosial di sini. Bagaimana cara kita mengatasi ini? Apabila kita seorang teknolog pendidikan ya, yang memang diberikan peran untuk mencoba mengkomunikasikan atau melakukan difusi inovasi terhadap eh, ya pendidikan, difusi inovasi terhadap pendidikan. Gimana cara kita mengatasinya? Coba jawab singkat. Silakan. Eh, yang lainnya, rekan yang lain, silakan. Siapa yang ingin coba? Coba Jadid, mana Jadid? Apa Jadid? Baik, Coba. ya. Ya. Tekanan mental block sosial, biasanya kalau sepengalaman saya itu biasanya ada kurangnya pengetahuan, Pak. Jadinya mereka belum mendapatkan sosialisasi secara utuh tentang suatu kebijakan. Nah, jadi sebenarnya bentuk inovasi, kalau di sini norma sosialnya dianggap menyimpang dari kebiasaan, ya itu sebenarnya kan hanya proses yang harus dibiasakan. Kalau tadi kata Bapak, ya kita harus sering untuk memberikan sosialisasi gitu. Nah, di sini dijawab juga kurang komunikasi, manfaat inovasi tidak dipahami oleh pemangku kepentingan. Misal kayak di sekolah lama saya mengajar itu Pak, kan masih belum mau pakai AI karena dianggap kekhawatiran akan keamanan gitu. Padahal sebenarnya AI itu bisa dilatih kan gitu supaya ada batasan-batasan sehingga tidak mengganggu yang bagian keamanan. Nah, maka sebenarnya yang menurut saya penting ya kita harus paham dulu cara komunikasi. Tadi kan ada tahapan-tahapan yang ada 5 atau 4 tadi. Di awalnya kita harus tahu dulu siapa yang akan profil orang-orang yang akan kita berikan difusi inovasi itu gitu. Nah, kalau kita sudah belajar dan mencari tahu seperti apa karakteristiknya, misalnya pendidikannya, background-nya, usianya gitu. Nah, maka akhirnya kita baru yang tahapan kedua yaitu persuasinya. Persuasinya itu, nah maka jangan memasang benchmark yang tinggi dulu terhadap kemampuan untuk menerapkan inovasi itu, tapi berikan tahap demi tahap gitu agar mereka itu merasa tadi itu kata kuncinya kapabilitas ya, jadi bisa gitu, atau triabilitas, jadi bisa dicoba. Nah, dari situ mereka akan mendapatkan manfaat. Nah, dari manfaat itu mungkin baru ada titik balik gitu, sehingga agar mengurangi mental block itu sebelum akhirnya ke tahapan-tahapan selanjutnya yang tadi
Cukup, Pak. sudah. Ya, Ya, cukup. Jadi tolong di ini ya, di slide yang awal itu ya tadi, nih, ini penting nih dilihat nih ya. Jadi sebetulnya itu tadi yang cara kita menjawab terkait dengan menjawab persoalan-persoalan berkaitan dengan mental block bisa dari sini ya. Ya tadi misalnya kenapa sih seseorang misalnya kok bahkan kelompok tertentu kok tidak menolak gitu ya. Kalau mau menolak kita pelajari itu ya. Kita pelajari jangan-jangan dia memang tidak tahu persoalan-persoalan dari keuntungan dari sebuah inovasi itu sendiri. Atau jangan-jangan dia merasa tadi rumit ya terhadap kompleksitas dan inovasinya kan itu perlu penjelasan. Atau jangan-jangan dia belum tahu itu yang benarnya bagusnya seperti apa sih. Kan kadang orang ada yang dia paham dari si pikiran, tapi dia tidak melihat, dia tidak bisa mencoba dirinya memiliki kemampuan untuk mencoba. Nah, itu harus kita berikan coba dan dia diberikan juga untuk kesempatan mengobservasi terhadap apa yang dilakukan. Jadi ini kunci ya dalam persuasif ini. Karena tadi sekali lagi level persuasif itu menjadi sangat penting karena tahapan selanjutnya itu keputusan gitu loh. Tahapan selanjutnya keputusan penerimaan atau penolakan. Nah, ketika penerimaan juga harus dilihat. Dia ada penerimaan dan dia tetap menerima setelah dia di level penerapannya sudah, dia konfirmasinya tetap dia terima. Tapi ada juga penolakan, ya. Penolakan, dia tetap penolak karena penerapannya dia juga tidak berhasil ya. Sehingga dia tetap ditolak. Nah, tapi ada yang dia pada saat lagi penerapan, ini ada putus-putus, itu garis putus itu menunjukkan bahwa dia nanti terlambat menerimanya aja gitu. Karena ada proses-proses pada saat penerapan mesin masih mengalami kebingungan atau masih keraguan-raguan dan sebagainya. Makanya ini putus-putus. Penolakan bisa terlambat penerimaan, penerimaan bisa juga jadi terlambat terlambat menerima. Tapi jangan sampai dia penerimaan akhirnya dia jadi menolak atau penolakan dia tetap menolak. Jelas sampai sini ya. Jadi ini penting tahapan ini diketahui. Dan juga teman-teman, untuk mengatakan persuasif butuh sekali karakteristik mengambil keputusan. Ya, nah kelemahan kita seringkali dalam sebuah proses, kita tidak mengenal karakteristik siapa? Si pengguna sasaran kita gitu. Kita mendahulukan cara pikiran-pikiran kita. Kitanya sendiri ada bloknya gitu. Ya kalau kitanya ada bloknya sendiri, pasti akan kesusahan. Maka teman-teman, perhatikan deh, agen-agen perubahan itu dia memiliki kemampuan yang lebih ketika membaca tipe-tipe orang dan seterusnya. Bahkan kalau dikaitkan lagi gitu ya, nanti dikombinasikan lagi. Oh ternyata tipe orang ada yang auditif, tipe orang ada yang visual, tipe orang ada yang kombinasi. Berarti cara media yang kita komunikasikan juga harus jadi pilihan. Jelas ya. Atau teman bisa lagi mengklasifikasikan tipe orang. Oh ini tipenya orang yang ekstrovert. Oh tipenya yang introvert. Gitu. Atau bisa juga klasifikasi. Oh ini tipe orang yang sering bicara tentang theoretical. Oh ini orang yang sering bicara tentang prosedural. Jadi orang tuh banyak tipe-tipenya. Nah, nah pertanyaan teman-teman, Pak, gimana sih saya supaya tahu tipe pemimpin? Makalah itu butuh alat bantu seperti instrumennya, paket, lihat profil orang itu seperti apa. Kalau kita sudah tahu orangnya, mungkin instrumen itu tidak kita gunakan. Jadi kita mewawancarai dia aja, mengamati dia sehingga kita bisa tahu orang ini posisi di mana. Sampai sini juga jelas ya. Ini ada penting. Ini ilmunya TP nih. Makanya coba ini teman-teman kalau kenapa sih Pak ada udah inovasi sudah jelas sudah teruji, tapi kok ternyata dia menerapkannya kok salah lagi. Oh, ternyata setelah dipelajari, ditelusuri, dia belum tuntas memahami terhadap prosedural yang digunakan. Oh, ternyata dia belum tuntas mengeksplorasi terhadap sumber yang ada di dalam panel interaktif. Oh, ternyata dia belum memiliki kemampuan mengkaitkan tugas yang sekarang untuk dibantu oleh perangkat inovasinya kita. Jadi kan banyak gitu kompleksnya. Nah, TP itu hadir di sini gitu loh. Jadi TP dalam apalagi belajar difusi inovasi itu tidak hanya sekedar bicara karya inovasinya, tapi dia bicara difusinya itu sendiri. Ya. Nah, di dalam slide ini membantu secara keseluruhan dalam pelajaran difusi inovasi sebetulnya yang ini nih. Ini slide kunci di sini. Di sini juga sudah dijelaskan. Lihat esensi. Esensinya itu yang pertama memang inovasi itu sendiri. Ya, walaupun mungkin bisa saja inovasinya sudah hebat, tapi ternyata juga nggak bisa diterima. Tadi saluran komunikasi.
Oh, ternyata ada persoalan juga, ada waktu dan proses penerimaannya. Ada orang yang cepat, lambat, dan sana. Kan ada tipe-tipe orang. Kemarin kita udah belajar. Ada orang yang cepat menerima inovasi, ada yang juga lambat, ada yang masih ragu terhadap inovasi, dan seterusnya. Nah, ini konsep-konsep ini sebenarnya apa dalam rangkuman difusi inovasi kita ada di konsep ini sebenarnya. Ya, oke, lanjut ya. Nah, tadi sudah nih yang inovasi ya, inovasi tingkat keinovasian nih. Inovasi harus ini konsep dasar sehingga kuat tadi yang saya sudah jelaskan. Tingkat inovasi penggunaan potensial. Apakah penggunaan cepat atau lambat mengadopsi suatu inovasi? Nah, ini kan tipe-tipe tingkat keinovasian. Terus tingkat kecepatan adopsi ya yang menunjukkan berapa banyak anggota sistem mengadopsi ini. Kita lihat. Ini sudah saya jelaskan tadi, saya memberikan penguatan lagi ya. Nah, ini ada juga mental block kognitif. Nah, ini mental kognitif. Mental block kognitif itu kurang pemahaman terhadap tujuan dan cara kerja inovasi. Jadi pikirannya itu belum paham terhadap tujuan dan cara kerja inovasi gitu ya. Ya bagaimana dia bisa menerima kalau dia mental block. Kenapa dia dibilang mental block kognitif? Karena dia memiliki pikiran-pikiran sendiri yang nggak mau diajari oleh orang lain gitu. Atau dia bilang, ah nggak udah, saya gampang. Begitu. Padahal dia kurang paham. Tapi dia sudah blok pikiran dia. Ah itu saya bisa gitu. Padahal memang nggak bisa gitu. Sehingga dia hanya menikmati hanya seperti itu. Sama seperti begini. Anda punya sebuah HP yang canggih gitu. Tapi yang dipakainya itu hanya hanya kebutuhan untuk WA, ya terus apa lagi itu? Instagram, terus Facebook dan macam. Katakanlah dari aplikasi jenisnya 50 aplikasi dia hanya bisa 3 dan 4. Tapi dia bilang udah bisa. Nah, itu biasanya jadi gagal dia. Berdampaknya itu nggak berdampak maksimal. Karena dia udah keblok. Padahal sebenarnya di ekspor bisa banyak yang bisa dilakukan. Harganya mahal karena si pengembang sudah mendesain itu dengan mahal gitu ya. 18 juta HP dengan dibandingkan dengan yang 3 juta. Tapi pemanfaatannya sama. Berarti kan keliru. Nah, itu yang agak nanti ketika itu dia marah-marah nih buat apa ini nggak bagus. Sebenarnya dia karena problem dia nggak bisa mengekspor. Anda biar tahu aja itu harga itu ada studinya itu. Mereka-mereka yang perusahaan-perusahaan besar kenapa dihargain sekian, kenapa dihargain sekian gitu ya. Ya. Nah, emang seringkali kelemahan kita karena kita emang tidak educate gitu ya, yang kebiasaan belajar gitu atau mengkoreksi diri terhadap diri kita, seringkali kita gagal pemahaman sendiri karena kita ada tadi mental block kognitif. Oke, lanjut lagi ya. Ini ada juga informasi parsial dan salah menimbulkan prasangka. Jadi dia hanya dapat setengah-setengah lah. Atau mungkin dia mendapatkan informasi dari orang lain yang sebenarnya belum jago menginformasikan gitu ya. Terus kesulitan adaptasi terhadap konsep dan teknologi baru. Ya ini mental kognitif juga. Ya tadi problemnya mental kognitif blok kognitif itu karena dia sendiri tidak mau belajar untuk itu. Ya. Lalu ada lagi mental block emosional. Jadi ada kecemasan dan stres secara aspek psikologis emosinya terhadap tuntutan yang baru. Trauma kegagalan masa lalu terkait dengan inovasi sebelumnya itu juga bisa mengakibatkan seseorang jadi berisiko terhadap menerima sebuah inovasi. Rasa kehilangan kontrol dan atas proses pembelajaran. Jadi dia merasa bahwa kalau ada inovasi saya jadi bingung sendiri, saya tidak bisa mengamati proses belajarnya segala macam. Padahal posisi dari teknologi itu kan sebetulnya sebagai alat bantu ya, yang media yang digunakan untuk membantu peran-peran guru, bukan menggantikan guru. Jadi ini hal yang perlu kita tekankan dalam kesempatannya ya. Nah ini, oke. Nah, selanjutnya ini akan saya coba jelaskan nanti di 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 berikutnya. Ini sesi selanjutnya itu sebenarnya sesi selanjutnya kita akan berikan tugas ini, tapi saya jedah dulu. Mungkin besok baru bisa saya berikan tentang apa yang bisa pengumuman atau teman-teman saya berikan tugas saja terkait dengan eh, perkuliahan kita saat ini. Mana yang teman-teman inginkan? Saya dua-duanya siap sih. Tapi kan nggak dua-duanya saya kasih gitu supaya supaya nggak stres teman-teman ya. Senang senang diberikan tugas
atau senang diberikan ujian? Tugas saja ya, Tugas aja, Pak. Tugas, Pak. Siap. tugas saja. Tugas saja, oke. Oke, tugas. Nanti di sesi berikutnya, jadi di sesi berikutnya itu tugas saya berikan, itu bisa ditunda selesainya dan apa ya dilakukan tidak lebih dari inilah, tidak lebih dari 2 dan 3 hari lah. Sekarang hari apa sih ya? Hari Rabu ya? Hari Selasa ya? Selasa Selasa, ya. Pak. Nanti Selasa, ya Selasa. Nanti dikirim hari Jumat ya. Ini kan sesi terakhir dengan saya ya. Tugasnya sederhana, Mas. Tugasnya sederhana. Tugasnya itu dari yang nanti saya akan lanjutkan ini ya. Tugasnya dari yang nanti mau saya jelaskan. Nanti saya akan teruskan lagi beberapa poin. Ini tadi baru di halaman berapa? 16 sampai 21. Atau saya teruskan aja sampai nanti jeda azan ya. Lalu kita break. Lalu sesi selanjutnya bebas teman-teman. Ya. Bagaimana? Rasul, kira-kira sepakat nggak? Rasul, Sepakat, sepakat ya. Dok. Kita ada berapa Sepakat. menit lagi? Ya, 15 menit. ya ada 15 menit ya. Kita gunakan 10 menit ya. 10 menit supaya jelaskan. Nah, ini memang kemampuan teman-teman menangkap ini bagian dari juga proses apa penguasaan terhadap apa yang saya pelajari ya. Nah, ini di slide ini, ingat ya, di slide ini menggambarkan bahwa eh, keterhubungan, ada hubungan prasasti. Jadi dalam sebuah peristiwa kita itu baik sengaja maupun tidak sengaja ini ada. Tak misal contoh gini, hubungan antara pembatas antara kegiatan. Kegiatan satu dilakukan tanpa tergantung dari kegiatan lain. Ya, kegiatan satu karena memang sebelumnya kan belum ada gitu kan. Lalu dia menjadi yang di dua itu tergantung dari kegiatan yang satu. Ya kan? Ya dalam gambar ini kegiatan tiga itu dari yang di poin tiga ini yang dilingkari tiga ini itu kan diakibatkan dari kegiatan kedua kan. Jelas nggak? Ini biar cara berpikir sistematik saya pelajari teman dengan simbol-simbol ini. Jelas saya nangkep ya. Nah, kalau misalnya pekerjaan kegiatan nomor 4 itu harus dikerjakan yang nomor berapa dulu? 4 ini. 2 dulu, Pak. 2. 2 dulu. Nah, bagus, jelas ya. 2 dulu. Jadi ada pekerjaan yang secara paralel, ketika pekerjaan 2, dia bisa paralel mengerjakan yang 3, 4, dan 5. Nah, itu caranya gitu. Jadi sikat 2 itu 3, 4, 5. Dia tidak berhierarki 3, 4, 5, tapi bisa secara paralel dilakukan. Mana yang duluan? Bisa silakan bebas segala macam. Jelas ya di sini. Kegiatan 8 dapat dilakukan setelah kegiatan 4 dan kegiatan 5. 8 karena 4 dan 5. Jelas ya? Iya. Ya, jelas. Ini menarik nih. Nah, oke. Ini clear nih cara berpikir ini. Karena seringkali ya saya lihat banyak orang belajar tapi dia nggak tahu nih sebenarnya langkah mana dulu sih yang saya lakukan, itu juga ada yang nggak tahu. Atau ketika ingin mengerjakan yang baik tapi dia tidak menyelesaikan langkah sebelumnya gitu. Nah, itu jadi akhirnya kan kurang maksimal. Nah, ini contoh. Ini asal tahu teman-teman. Ingat nih dalam ilmu ada yang finish to start. Jadi dia selesai dulu kegiatan A gitu kan. Ini kan kegiatan B tidak dapat dimulai sebelum kegiatan A. Apa contohnya? Kegiatan kegiatan B ya kan? Kegiatan B tidak dapat dimulai sebelum kegiatan A. Apa contohnya? Misalnya sholat belum wudhu, Pak. Bagus. Jadi wudhu Misalnya dulu. sholat. Baik, misalnya sholat, dia nggak bisa melakukan sholat kalau dia belum berwudu. Nah, itu jelas tuh, clear. Nah, kayak gitu. Bagus. Tadi bagus, Rasulullah itu contoh gitu ya. Misalnya, atau dia mau pergi sebelum belum berpakaian. Kan kacau kan ya. Masa dia telanjang berpakaian. Nah, itu A ke B, B ke A ya. Jelas. Nah, sekarang kalau yang ini, kegiatan B, ini yang dua nih, start to start. Ini start to start. Kegiatan B tidak dapat dimulai sebelum kegiatan A. Bergantung pada dimulainya. Bergantung pada dimulainya. Anda tidak dapat memulai pelatihan sebelum peserta mulai membuka laptop. Bener nggak tuh? Bener kan? Sama kayak kita nih. Kita belum bisa menggunakan Zoom selama belum dibuka laptop atau
HP. Ya kan gitu ya. Tapi ini masih tetap dipakai start to start. Pada saat Rasul sekarang lagi kuliah, kan Rasul sekarang lagi buka apa? Laptop atau HP-nya kan? HP. Itu start to start jadinya namanya. Beda Artinya dengan yang tidak tadi menunggu ya. Hah? artinya tidak menunggu selesai dulu Pak ya, tapi bisa Terus dimulai dia, ya sebelum terus dia selesai. berjalan Mas. Tapi dimulainya dari yang A gitu. Yang Iya, B itu siap. dipengaruhi yang A, tapi A tetap masih berjalan. Contohnya apa? Kuliah kita ini dimulai dengan tadi apa? Buka laptop atau buka HP. Gak bisa kan? Karena cara kita untuk Zoom kan melalui itu gitu. Nah, pada saat itu terus dia berjalan. Oke. Nah, ini yang A nih. FF. Finish to finish. A, ini B. Ini kan B. Kegiatan B tidak dapat selesai sebelum kegiatan A. Bergantung pada selesainya. Anda tidak dapat menutup acara sebelum peserta memulai mengumpulkan tugas. Jelas kan? Saya nggak bisa berhenti kalau tugasnya belum selesai. Kenapa? Karena saya ingin memperoleh nilai, memberikan nilai. Jelas ya? Jelas. Ya ini harus harus taktis nih sama finish. Nah, ketika Anda berikan tugas sudah selesai Anda. Saya juga sudah selesai karena sudah diberikan tugasnya. Finish to finish. Start to finish. Ini yang sini, start to finish. Contoh B, contoh B tergantung tidak dapat selesai sebelum kegiatan A. Aplikasi yang lama tidak dapat dimatikan sebelum aplikasi baru mulai bekerja. Aplikasi yang lama tidak dapat dimatikan sebelum aplikasi baru mulai bekerja. Apa itu maksudnya? Contohnya? Contohnya ketika lagi mengoperasikan Microsoft Word, Anda ingin mengetik, kan gitu. Mengetik dengan bentuk apa kan ada bentuk apa tipe-tipe Excel gitu kan. Ada Word. Excelnya itu jadi tidak dapat selesai kalau belum dibuka Microsoft Office-nya. Jelas kan? Oke. Oke, ini penting. Ini biar ingin saya ngajari cara berpikir nih dengan model-model begini, cara berpikir systematically gitu, prosedural ilmiah gitu ya. Oke, jadi ingat. Nah, nanti ini salah satu tugasnya ya. Berikan contoh, ya kan? Contoh proses. Jelas ya? Beri contoh. Ini salah satu tugasnya nih, tugasnya nih. Masing-masing orang nanti ya. Cukup jelas ya tadi contohnya. Jadi berikan contoh singkat-singkat aja jadi contoh nih. Tapi ya agak deskripsinya juga ya. Jadi nanti berarti ada setiap orang ada 4 contoh. Finish to start kalau proses inovasi pendidikan yang mana yang Anda ketahui seperti apa ya. Gitu. Oke. Nah, ini risiko dan mitigasi. Ini biar tahu teman-teman. Jadi dalam sebuah inovasi juga ada risiko dan mitigasi. Ini kalau tinggi sangat mungkin terjadi bersifat kritis ya dapat menghentikan proyek. Ini ada risiko tinggi di sini. Ini saya ambil contoh-contoh yang ini. Ya, nanti bisa dibaca ya. Rendah jarang terjadi, tidak terlalu kritis, dapat menunda proyek gitu ya. Ini contoh-contoh. Nah, ini sebenarnya nanti kalau yang tadi itu Mas, ini begini nih. Nanti dapatnya bisa begini. Seringkali ini saya temukan mahasiswa tuh membuat urutan begini juga keliru gitu. Orang mestinya nyusun instrumen dulu, draft instrumen, baru uji coba. Ini uji coba langsung ini tanpa menyusun draftnya di panel diskusi oleh pakarnya gitu. Ini saya kasih contoh cara contoh-contoh kan ya. Oke, nah terima kasih. Jadi tugasnya sekali lagi nih tugasnya ya. Ini tugas terakhir nih ya. Jadi tugas terakhirnya itu ada 2. Ini tugas terakhirnya ya. Ini saya di sini aja nih tugasnya ya.
Ini tugasnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Tiga halaman itu spasi berapa, Pak? Ya seperti biasa lah spasinya. Biasanya berapa? Biasanya Dikumpulkan, 2 Pak. apa 1,5? Harus dikumpulkan, masa nggak dikumpulkan? Kumpulkannya ini batas dikumpulkan nih. Dikumpulkan. Batas tugas. Hari Jumat tanggal berapa? Hmm? Hari Jumat tanggal 9. Tanggal 9 9 Januari. 2026. Jelas ya sampai sini ya. Ini jangan nggak serius ya. Karena ini buat perorangan nilai ada di sini juga. Ya. Bapak mau Ya. tanya, kalau maaf. yang 3 halaman itu perkuliahan hari ini atau digabung dengan yang kemarin-kemarin, Pak? Perkuliahan hari ini ya. Oke, baik, terima kasih. Iya, karena perkuliahan hari ini sebetulnya juga bagian dari akumulasi proses-proses kita. Kemarin kan juga sudah ada yang terlalu ya. Jadi gunakan slide-nya itu. Ya, dia maksimum 3 halaman ya. Ya, jadi yang bagus itu 3 halaman gitu ya. Jadi ya tidak kurang tidak lebih gitu. Saya pengen tahu cara Anda mendeskripsikan atau langsung saya gini aja. Ini pemaksaan tapi untuk hal yang baik gitu ya. 3 halaman, Anda menggunakan dari deskripsi yang paparan ini yang 23 menjadi 3 halaman. Ya. Apa kriteria ini? Ini saya kasih tahu kriterianya. Kriterianya tentu ya, kriterianya tentu jelas bermakna diketik ya. Jelas dan bermakna ya. Oke. Sudah cukup ya? Ya, Ada pertanyaan nggak? Saya pikir enggak lah ya. Ini kan kasih keringanan sekali nih. Pak, itu filenya yang 100 apa Pak namanya Pak? Judul filenya. Oh, nanti kan saya kasih. Oh iya Pak, siap. Nanti kan saya kasih. Yang slide ini. Yang slide ini saya kasih. Kan belum saya kasih. Kan belum saya share ya. Siap Pak. Ntar saya share. Yang ini, yang 100 ya. 100 manajemen perubahan nanti. Yang 100 manajemen perubahan. Tadi saya sebenarnya pengen jelasin ini. Tapi ya sudahlah. Nanti teman-teman baca aja. Ini biar saya kasih tahu cara-cara praktis ketika kita ingin membuat makalah. Sebenarnya ingin mau ngasih tahu itu. Tapi tidak apa-apa. Nanti ini buat referensi aja. Ya. Cukup jelas ya? Cukup. Cukup. Oke, baik. Saya rasa demikian sesi kita saya akhiri. Nanti saya share ke teman-teman gitu ya. Dan hari Jumat diusahakan sudah selesai dan kalau bisa ya Kita kalau dikirim bisa. dalam bentuk link ya Pak, dikumpulin di kolektif seperti biasa kan Pak ya? Iya, betul bagus ya. Siap. Ya, Siap. silakan. Doubling ya. Ini kerja masing-masing loh ya. Kami kan polien ini di video ya. Baik, saya rasa demikian. Nanti sesi berikutnya dengan Bu Masito. Ini kita coba tuntaskan dan terima kasih atas perhatian teman-teman ya. Ini Bu Suparti belum saya tanggapi ya terkait dengan ini ya. Nanti di share balik boleh yang tentang judul penelitiannya ya. Iya, siap, siap, Dok. Terima Nah, kasih. ini bagi mahasiswa yang bimbingan sama saya sekaligus saja deh. Nanti atau ntar saya langsung buat ini ya, buat jadwalnya ya dibuat ya. Iya, iya. Kapan dan segala macam yang seperti ini. Nanti di share aja di grup nggak apa-apa. Saya pengen tahu masing-masing. Ya, mungkin kami mengikuti jadwal Bapak saja, gitu. Nggak dirancang diri. Silakan Oh. masing-masing individu buat penyelesaian studinya seperti apa gitu. Nah, nanti setelah itu kan jadi tahu. Jadi masing-masing ibu harus punya agenda untuk penyelesaian studinya gitu. Siap, siap. Pembimbing tuh ngikut aja. Tapi saya sarankan bisa lebih cepat lebih baik untuk menyelesaikan studi. Iya, siap, Dok. Ya, Iya, ya siap. saya rasa itu ya semua rekan-rekan mahasiswa dan saya akhiri dengan mengucap hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan mengembirakan. Ya, baik, terima kasih. Saya ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih, Dok. Ya. Nanti saya share ya.